welcome back to my channel guys. Bertemu dengan saya kembali di channel fenomena saya di mana berbagi ekspedisi kamera wujud lagi. Kali ini kita sudah akan bisa kerja lagi. Mohon maaf kalau gue nggak bisa ngebiarin video di suara karena yang pertama, kedua belum ada lokasi yang tepat untuk kita melakukan yang namanya penggusuran. Tapi jangan khawatir, kita akan melakukan penggusuran kali apa nanti, pokoknya pantengin terus sama saya. Oke guys, kali ini horor video kali ini mas sampai pelan horor seperti lagi. Jadi jangan di skip video saya, tetap tonton sampai habis. Kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan untuk kalian yang belum menekan tombol lonceng silahkan tekan tombol loncengnya juga, jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa juga untuk share video saya di teman-teman kalian agar bermanfaat. Oke, langsung aja kita menuju ke hororpedia. Kali ini episode kali ini adalah membahas soal ciri-ciri orang yang ketempelan dan apakah yang harus dilakukan ketika teman kita, saudara kita, teman kita atau siapapun yang ada di sekitar kita itu mengalami ketempelan. Apa yang kita lakukan? Nah, pokoknya jangan simak terus, jangan sampai di sini kita ciao, kita langsung ke materinya. Ciao. Oke guys, sekarang kita kembali lagi di materinya. Di sini sudah ada materinya. Ciri-ciri ketempelan makhluk gaib yang tidak dapat diketahui. Ciri-ciri ketempelan makhluk halus atau diikuti dengan jin. Tidak dapat dipungkiri bila kita hidup memang berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Oleh karena itu patut kita mengetahui keberadaannya. Oke guys, langsung saja kita menuju ke ciri-cirinya. Beberapa ciri-ciri seseorang yang ketempelan bahkan sampai kerasukan makhluk halus. Di sini sudah ada ciri-ciri. Satu, mendadak berubah drastis dari tutur kata, sifat dan tingkah laku dari orang tersebut memiliki sorot mata yang berbeda dari biasanya pandangannya tidak tahu arah dengan tatapannya tajam, terlihat gelisah. Itu yang pertama. Jadi orang ini akan terlihat matanya berbeda daripada orang lain. Jadi pandangannya juga berbeda, dan gestur bahasanya akan berbeda, jauh lebih berbeda daripada orang-orang yang normal. Jadi dia akan melihatnya juga beda, bahasanya juga beda. Yang asalnya tadi itu bahasanya Sunda atau Jawa atau mana, tiba-tiba berubah bahasa menjadi bahasa lain yang kita nggak pernah mengerti. Itu adalah salah satu ciri. Yang kedua, memiliki keinginan yang aneh yang tidak seperti biasanya. Jadi dia punya keinginan yang aneh, seperti dia tiba-tiba makan kembang, makan dagingan yang tidak wajar. Di sini itu nggak wajar gitu. Jadi itu yang kedua. Jadi punya keinginan yang nggak wajar di sini. Jadi kayak makan kembang, makan daging, terus minta sajen, itu ketempelan. Dan juga dia biasanya menunjukkan suatu tempat. Itulah keinginan mereka. Jadi beberapa keinginan mereka itu suka aneh-aneh keinginan mereka itu, dan kita patut nggak tahu apa yang dilakukan. 3. Meningkatnya kekuatan dari orang tersebut cenderung memiliki tenaga yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi orang yang mengalami ketempelan atau kerasukan, biasanya orang itu akan memiliki tenaga 100 kali lipat daripada orang aslinya. Dan biasanya tenaganya itu besar banget. Biasanya orang itu tenaganya begitu aja, tiba-tiba tenaganya besar banget dan gede banget ketika orang itu ketempelan. Itu bedanya di situ guys. Dan itu cenderung biasanya terjadi kepada orang yang ketempelan atau kerasukan. Oke, jadi itu ada next. Berikutnya keempat adalah perubahan suara yang tiba-tiba berubah tidak seperti orang tersebut dan dalam keadaan normal. Jadi suaranya akan berubah, kadang yang suaranya normalnya gede jadi kecil, yang biasanya normalnya dia suaranya remaja
tiba-tiba jadi seperti kayak orang tua. Nah, ada yang ibu-ibu yang tiba-tiba kerasukan, yang tiba-tiba nggak wajar kerasukannya itu remaja. Itu biasanya perubahan dari suara. Next, selanjutnya kelima, tiba-tiba mengetahui banyak hal seperti dapat meramal masa depan, bahkan dapat meramal latar belakang orang lain. Biasanya orang itu bukan hanya meramal, tapi dia juga bisa mengetahui tempat-tempat seperti yang dari awal saya jelaskan. Dia akan menunjukkan suatu tempat yang bersejarah. Maksudnya dia akan menunjukkan masa lalu yang sebelumnya dan kesedihannya dan segala macam. Dan juga biasanya orang-orang yang punya seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang nggak benar, biasanya dimanfaatkan untuk minta nomor. Jadi itu nggak boleh. Oke. Next, berikutnya keenam. Dan yang sering terjadi, mendadak orang tersebut tidak sadarkan diri lalu mengaku sebagai orang lain. Itu semua menunjukkan bahwa tubuh orang tersebut dikuasai oleh makhluk lain. Jadi cenderung orang itu memang kelihatan seperti sadar, namun dia berlagak seperti orang lain. Jadi cenderung dia berubah drastis seperti orang lain. Itulah yang namanya orang ketempelan. Jadi gak sadar ya, jadi jadi orang lain yang harus jadi muda jadinya tua, seperti saya jelaskan dari awal-awal. Next, di sini ada penjelasannya pula, ada pula ciri-ciri yang diikuti makhluk halus yang perlu kalian ketahui. Satu, merasakan ada yang aneh seperti sedang diikuti oleh sesuatu atau diintai oleh sesuatu padahal tidak ada siapa-siapa. Jadi waktu kita jalan atau waktu kita naik motor ataupun kita jalan kaki, tiba-tiba kayak ada yang ngikutin di belakang, kayak ada yang liatin. Di rumah gitu ada rumah kosong, tiba-tiba kita lihat dari rumah kosong itu kayak ada yang liatin, kayak ada yang lewat. Nah, itu adalah contoh kita diikutin oleh makhluk halus. Next, kedua, perubahan suhu yang terasa, suhunya sekitar ruangan mendadak berubah seperti tiba-tiba dingin atau panas. Karena biasanya kita di suatu ruangan suhu normalnya berapa? Biasanya 62 derajat, tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin sekali. Biasanya kalau makhluk halus yang baik, dia awalnya akan dingin sekali seperti es. Tapi kalau awa yang jahat, biasanya kalau biasanya roh jahat, biasanya dia suhunya lebih panas daripada suhu orang-orang yang rohnya tuh kemasukan barang halus yang jahat. Lalu ketiga, merasakan berat di bagian punggung, dan ini sering sekali dialami oleh orang yang ketempelan atau diikuti. Biasanya berat banget. Biasanya kita nggak tahu kenapa badan kita berat banget, kayak ditumpangin sesuatu yang berat banget. Nah, itu adalah ciciran ketempelan. Jadi ya itu adalah sebuah materi sih buat kita, buat pelajaran buat kita. Kalau kita kemana-mana harus wajib kita untuk menghormati. 1, 4 selanjutnya adalah pusing. Yap, kondisi ini berpengaruh terhadap fisik. Biasanya orang yang ketempelan mengalami pusing karena bentrokan antar energi. Biasanya orang ini pusing lalu tiba-tiba pingsan dan gak sadarkan diri. Dan itu yang dialami banyak sekali orang yang menderita gangguan seperti ketempelan. Next, berikutnya 5, mengantuk tiba-tiba. Mengantuk padahal sudah beristirahat dengan cukup, namun tidak semua ketempelan atau diikuti makhluk halus selalu merasa ngantuk. Biasanya orang itu nggak hanya merasa ngantuk, tapi dia cenderung dia bengong, tiba-tiba bengong, nggak sadarkan diri. Itulah yang dirasakan orang ketempelan. Jadi bengong ketika fokusnya itu mulai terganggu, fokusnya mulai hilang, itu adalah orang yang ketempelan. Oke, so guys, itu tadi adalah berikut ulasan dari saya, materi dari saya, semoga bermanfaat. Kembali kita ke penutup. Ciao. Terima kasih sudah menonton vlog saya kali ini, video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Tentunya saya juga perlu mengingatkan di sini bahwa kita ke tempat manapun kita berada, kita wajib untuk permisi. Karena nggak bisa dipungkiri di semua tempat selalu ada seperti itu. Jadi nggak harus tempat-tempat keramat, tapi tempat-tempat yang dimanapun kita berada, kita wajib permisi. Seperti pipis sembarangan, misalnya kayak pipis di suatu tempat, kita wajib untuk assalamualaikum, atau yang biasanya bisa kita permisi. Jadi jangan pernah
itu aman. Kadang ada yang ditumbuhi oleh makhluk halus, karena semua tempat juga ditumbuhi makhluk halus. Kita wajib untuk membersihkan. Yang kedua, yang ketiga adalah kita harus wajib untuk menghormati di setiap tempat dengan kita berucap. Jadi ucapan kita ini harus konsisten guys. Jadi ucapan kita ini nggak perlu kotor, nggak perlu sembarangan di situ ucapan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini sampai habis. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk nyalain tanda lonceng selanjutnya. Buat anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat anda yang belum like, silahkan like. Buat anda yang ingin berbagi kisah dengan saya, buat anda yang berbagi kisah dengan saya, langsung aja di komen. Jadi komen di komentar saya. Dan jika anda ingin minta bantuan sama saya, langsung sudah ada di nomor saya, sudah ada di kolom deskripsi, sudah saya tulis, langsung bisa dilihat di situ. Langsung bisa hubungi saya via WhatsApp, telepon, ataupun SMS ya. Jadi itulah saya sampaikan. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun anda berada, karena makhluk gaib atau bahaya bisa saja menimpa anda kapanpun, dimanapun, dan di waktu yang kita tidak tahu. Oke guys, see you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk penelusuran kita akan tetap lanjut penelusuran, tapi nanti kita akan beri infonya. Jadi itu aja. Jangan lupa untuk share video saya ke teman kalian, semoga bermanfaat. Dan perlu saya ingatkan lagi untuk jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan subscribe ya. Oke, see you my guys. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.